paksa kita bisa bangkit sekarang sampai dari mulai kebangkitan nasional sampai Sumpah Pemuda. Ya, nah, pada bab 5 ini kita akan membahas puncaknya tentang kebangkitan nasional yaitu berupa Sumpah Pemuda. Sekali lagi teman-teman yang belum dinyalakan kameranya silakan dinyalakan ya. Oke, whoops. Sebentar. Jadi kemarin pakai laptop lemot, pakai laptop kenceng jadi kaku gimana gitu. Membahas tentang Sumpah Pemuda. Coba saya pengen tanya Yulia, apa sih Sumpah Pemuda menurut kamu Yulia? Nggak usah baca buku. Sumpah Pemuda itu kayak apa? Bahasa kamu aja nggak apa-apa. Apa? Sumpah itu apa? Pemuda itu apa? Coba. Janji pemuda. Janji pemuda, oke, bisa. Coba Firman, kalau menurut kamu Sumpah Pemuda itu apa sih Man? Pakai bahasa kamu. Nggak usah baca buku Man, pakai bahasa kamu aja, nggak ada salah, nggak ada benar. Coba, apa sih Sumpah Pemuda? Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia. Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia, oke, benar. Coba Aisyah, apa tuh Sumpah Pemuda Aisyah? Jawaban aku sama kayak Yuli. Apa? Coba. Janjinya pemuda. Janjinya pemuda. Sumpah sama janji itu kira-kira kerenan mana? Kerenan sumpah kali ya. Misal nih Aisyah sama Aura mau ketemu hari Minggu. Aisyah bilang, saya bersumpah akan menemuimu hari Minggu. Apa saya berjanji? Tapi kayaknya kalau sumpah tuh kayaknya ini banget ya. Kayaknya ini serem amat gitu. Kalau sumpah itu sakral ya. Sakral tuh maksudnya suci gitu. Powerful. Iya. Kalau janji doang kayaknya, kalau kata anak muda sekarang, buat apa berjanji jika mengingkari. Nah, kalau sumpah ini kayaknya kalau diingkari konsekuensinya bakal luar biasa parah ya, karena kayaknya powerful banget gitu. Nah, terus kita membahas apa sih Sumpah Pemuda? Yaitu janji atau sumpah yang diucapkan oleh para pemuda. Apa sih sumpah atau janji yang mereka ucapkan? Nah, itu pertanyaannya kan. Janjinya apa nih? Nah, kita coba lihat dulu. Jadi kita flashback sedikit ya bab 5 ya. Tentang Budi Utomo, yaitu organisasi modern yang pertama. Organisasi modern dan nasionalis, artinya organisasi ini tidak hanya diisi oleh golongan, suku, atau agama tertentu, tapi semua orang selama dia orang Indonesia boleh masuk. Ya, ini artinya dia organisasi modern dan nasional, tidak lagi berdasarkan suku atau agama tertentu ya. Nah, lalu apa saja peran pemuda nih? Peran pemuda dalam organisasi kepemudaan daerah. Nah, ternyata sebelum Budi Utomo sudah ada beberapa organisasi pemuda lainnya, walaupun masih sifatnya kedaerahan ya. Maksudnya kedaerahan tuh, misal dia cuma buat orang Jawa, cuma buat orang Sumatera, dan sebagainya. Pertama kita kenal Trikoro Darmo, ini khusus orang Jawa. Jadi kalau kamu orang Sumatera, orang Kalimantan, tidak boleh masuk Trikoro Darmo. Ya. Lalu kita juga ada Jong Sumatranen Bon. Nah, kira-kira buat orang mana nih? Jelas ya, Sumatranen, Sumatera. Bon itu ikatan. Ya. Lalu organisasi kepemudaan lain, ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak? Organisasi kepemudaan selain dua ini? Dari Sulawesi ada yang tahu? Dari Sulawesi? Sulawesi bahasa Latinnya apa? Celebes ya, Celebes tulisannya. Nah, di sana ada organisasi namanya Jong Celebes.
Ya, jadi ada Trikoro Darmo, ada Jong Sumatranenbon, ada Jong Celebes. Ya, organisasi-organisasi ini masih sifatnya daerah. Ya, kalau Jong Sumatranenbon lagi perang, misalkan lagi perang sama penjajah di Sumatera, ya Trikoro Darmo nggak ikutan, karena itu urusan mereka, kasarnya gitu. Nah, inilah bedanya organisasi daerah dengan organisasi nasional. Kalau nasional, ujung Sumatera kita diserang, orang Jawa, orang Kalimantan, Sulawesi semua marah, ya, karena ujung Sumatera adalah bagian dari Indonesia juga, ya. Lanjut. Nah, lalu juga kita kenal adanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ini kalau teman-teman nih, mudah-mudahan saya doakan ya, berkesempatan kuliah di luar negeri, bagus-bagus dapat beasiswa. Teman-teman akan bertemu atau sedikit banyak mengenal yang namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya, PPI ini beda-beda. Ada PPI Australia, PPI Amerika, PPI Jerman, PPI Prancis. Jadi tergantung dari negara di mana PPI itu berada. Ya. Nah, cikal bakal PPI ini sebenarnya ini ya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, ya, atau Perhimpunan Indonesia. Apa sih tugas mereka? Tugas mereka adalah membantu, ya, membantu khususnya bagi orang Indonesia yang baru datang ke suatu negara untuk belajar. Jadi teman-teman mudah-mudahan saya doakan nih ya, ada yang bisa keluar negeri, nanti akan disambut oleh teman-teman dari PPI sana, ya. Dan teman-teman wajib untuk bergabung. Wajib untuk bergabung. Kenapa? Karena teman-teman juga harus membantu pelajar-pelajar yang nantinya suatu saat datang ke negeri itu untuk belajar, ya. Karena kan kalau kita datang di negeri orang dengan keadaan asing itu kayaknya sedih gitu kan, sedih dan kita nggak tahu arah, nggak tahu apa-apa. Nah, maka fungsi dari PPI itu adalah membina teman-teman yang baru datang. Ya. Terus, sampai kepada kita membahas tentang Kongres Pemuda. Ya. Jadi Kongres Pemuda itu kalau tidak salah ada 2 atau 3 gitu. Nah, Kongres Pemuda pertama itu berlangsung 30 April sampai 2 Mei. Berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Jadi yang rapatnya anak-anak muda, ya. Aki-aki, nenek-nenek kagak ada, ya. Bapak-bapak, om-om kumisan itu nggak ada. Ya, hanya anak-anak muda. Kenapa, Sir? Kok anak muda maunya ngumpul sama anak muda? Kalau saya tanya, misalkan Aisyah ketemu ayahnya atau ibunya, biasanya pertama generasi musiknya udah beda nih seleranya nih. Kalau Aisyah mungkin seleranya Alan Walker, ibu atau bapaknya seleranya apa? Yang jadul-jadul ya. Terus dari segi makanan juga beda nih. Mungkin Aisyah demen nyobain makanan-makanan yang lebih beragam, sedangkan orang tuanya demen makanan tradisional. Nah, inilah kenapa Kongres Pemuda itu hanya diisi oleh pemuda, karena pemikiran mereka satu. Ya. Pemikiran mereka satu frekuensi lah, bisa dibilang ya. Anak muda itu ciri-cirinya apa sih? Pertama semangat, membara, berapi-api ya. Pokoknya kalau anak muda letoy, bukan anak muda namanya, aki-aki. Ya. Pemuda itu biasanya berapi-api. Yang kedua, mereka biasanya progresif, artinya geraknya cepat, pengennya cepat. Ya. Ini ada plusnya, ada minusnya. Kalau plusnya mungkin jadi lebih greget, minusnya mungkin pertimbangannya kurang matang. Ya. Nah, makanya pada Kongres Pemuda 1 ini, 30 April sampai 2 Mei 1926, berkumpullah para pemuda. Tujuannya apa? Tentunya tujuannya untuk merumuskan atau berdiskusi tentang upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. 1926 itu berarti sudah terbentuk Budi Utomo, sudah terbentuk Sarekat Islam, terus Indische Partij sudah ada, ya. Karena mereka berdiri 1908 sampai 1920-an lah. Nah, ini berarti Kongres Pemuda 1926 ya. Di Jakarta nih pada saat itu. Ini walaupun dibilang Kongres Pemuda tapi mukanya tua-tua ya, mungkin faktor foto kali ya atau pencahayaan. Nah, Kongres Pemuda 1 membahas masalah persatuan. Ya. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya. Jadi anak muda dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, bahkan Papua saya nggak tahu ya, udah ada apa belum, dan Jawa itu mereka datang.
dilatih. Nah, sebelum ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa daerah, bahasa persatuan, mungkin mereka akan ngomong dengan bahasa masing-masing. Ya, orang Padang dengan bahasa Padang, orang Lampung dengan bahasa Lampung, orang Sunda dengan bahasa Sunda, Jawa dengan Jawa. Sehingga mungkin akan menimbulkan suatu gesekan. Maksudnya mungkin ada satu pihak yang merasa bahasanya lebih bagus daripada bahasa lainnya, ya. Atau sikap apa namanya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa? Eksklusivisme ya, atau etnosentrisme, atau bisa juga primordialisme. Nah, ternyata penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sudah dilakukan pada Kongres Pemuda 1 nih. Ya, Kongres Pemuda 1, ingat-ingat sekali lagi, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu hasilnya. Ya, tadi tanggalnya berapa? 30 April sampai 2 Mei 1926. Lalu lanjut Kongres Pemuda 2. Jadi berlanjut nih habis Kongres Pemuda 1 ke Kongres Pemuda 2. Tahun 1927 sampai 1928 tuh perjuangan pemuda itu luar biasa cepat ya. Karena tadi saya bilang pemuda itu semangatnya tinggi, terus gerakannya cepat alias progresif. Nah, lalu dilaksanakanlah Kongres Pemuda 2. Dalam rapat kedua, Purnomo Wulan dan Sarmidi berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Ya. Nah, selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 2 juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Ya, jadi bendera merah putih itu ditetapkan sebagai bendera kebangsaan pada Kongres Pemuda yang kedua ya. Lanjut. Oke. Nah, sebelum itu perlu teman-teman ketahui, tadi ternyata Kongres Pemuda itu ada dua ya, pertama dan yang kedua. Yang kedua ini dilakukan pada tanggal, ada yang tahu Kongres Pemuda kedua tanggal 20 berapa? Dong yang tahu dong. 28 Oktober. Oke, itu Sumpah Pemudanya. Kongresnya itu dilaksanakan pada, ada jaraknya tuh. Ayo, yang tahu? 27. Nah, 27 sampai? 28. Betul. 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, kenapa yang terkenal tadi Saskia bilang 28 Oktober? Karena pada tanggal 28 Oktober ditetapkan Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober. Bunyinya apa? Coba, ada yang tahu nggak? Sumpah Pemuda. Apa? Pertama, apa Aura? Coba. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Terus kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, terus? Udah kan? Udah ya, udah habis ya. Jadi tadi apa? Tumpah darah, terus bahasa, sama apa lagi? Sama yang satu. Bangsa yang satu. Oke, bangsa, tumpah darah, dan bahasa. Ya. Jadi itu isi 3 Sumpah Pemuda. Kalau teman-teman susah ngafalinnya, hafalin itu aja ya. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, jadi yang dihafalin 3 poin itu aja. Bahasa, bangsa, tanah air. Tumpah darah, sorry. Tumpah darah, bangsa, bahasa. Ya.
Nah, ternyata selain 3 itu juga ditetapkan bendera kebangsaan Indonesia. Sebetulnya ada satu lagi peristiwa yang bersejarah pada Kongres Pemuda kedua. Ada yang tahu? Ada yang tahu satu lagi peristiwa bersejarah kaitannya dengan Kongres Pemuda kedua? Bentar. Hubungannya dengan udah ganti ya. Dulu uang 50.000 itu gambarnya adalah W.R. Supratman. Hubungannya dengan W.R. Supratman, ada yang tahu? W.R. Supratman loh. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia. Tepat, Aura dan Saskia. Kongres Pemuda kedua adalah momen pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya, walaupun tidak berserta lirik ya. Jadi pada saat itu hanya dimainkan melalui biola ya oleh W.R. Supratman. Tapi itu saja sudah cukup menggugah semangat, yang membakar semangat. Anak muda itu kan tempatnya semangat terbakar. Oke ya, lanjut. Tadi ya, jadi Kongres Pemuda kedua itu terjadi Sumpah Pemuda, penetapan bendera merah putih, sama momen pertama diperdengarkannya instrumen lagu Indonesia Raya. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa jelaskan? Bantu jelaskan apa maksudnya miniatur Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa jelaskan? Tidak ada? Oke, ini nanti akan jadi tugas saja. Ya. Saya minta untuk teman-teman dilihat. Oke, lanjut ya. Kita membahas nasionalisme. Sebenarnya ini udah dibahas kelas 7 ya. Teman-teman masih ingat nggak? Coba Nisa. Nasionalisme apa sih, Nisa? Sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air. Nah, luar biasa ya. Sederhana tapi tepat ya. Betul, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air ya. Jadi kita mencintai tanah air kita. Kalau bahasa bukunya itu sikap sosial dan politik dari serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Ini kepanjangan ya. Kalau saya lebih prefer itu sikap cinta terhadap tanah air. Sumpah Pemuda merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Ya, jadi nggak dibeda-bedain daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Kita bersumpah sebagai satu kesatuan di bawah naungan sebagai bangsa Indonesia. Ya. Pada saat itu belum ada negara Indonesia karena belum merdeka, ya. Jadi NKRI-nya belum ada. Nah, Sumpah Pemuda membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda dan para pelajar. Kenapa penting? Ya, kenapa penting sih pemuda dan pelajar ini? Kita ambil contoh gambaran dari quotes-nya Bung Karno. Beri aku 1.000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Maksudnya Gunung Semeru ya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Ya, betapa pemuda ini punya andil yang luar biasa. Kalau teman-teman ngebahas tentang proklamasi, masih ingat ya, kenapa sih proklamasi jadi 17 Agustus? Nah, itu peran dari pemuda itu. Ya. Kalau pemuda nggak gregetan, ya kayaknya proklamasi bisa jadi diundur. Atau malah diberikan sebagai hadiah oleh Jepang sehingga harga diri Indonesia terinjak-injak. Ya. Lanjut, semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Perjuangan para pemuda untuk menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka telah menunjukkan bahwa mereka adalah satu. Nah, ini penting. Kalau teman-teman ngelihat sapu lidi coba dipatahin, itu bakal susah banget, ya.
Tapi kalau kita ambil satu lidinya, kita potek, gampang, ya, kepotek. Kita ambil 2 lidi, kita patahin, gampang. Tapi kalau mereka sebagai satu kesatuan, sapu lidi, maka akan susah sekali untuk dipatahkan. Ya, mereka kuat. Sama dengan bangsa Indonesia nih, khususnya pemuda. Kalau satu-satu mungkin bisa ditembak sama Belanda, satu mati, ya. Atau diculik sama Jepang, satu mati. Tapi kalau ada 10.000 jadi satu, nah ini Jepang pun bakal kewalahan ya. Kita tentu bisa menang. Ya. Nah ini bunyinya nih, naskah aslinya nih. Bahasa, bangsa, dan tumpah darah. Ya. Teman-teman ingat itunya aja. Kalau itunya udah ingat, mudah-mudahan sisanya juga ingat. Ya. Pada naskah Sumpah Pemuda disebutkan bahwa pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu. Nah, kalau teman-teman nih dulu nggak ikut Sumpah Pemuda, tapi pengen ikut semangatnya, teman-teman bisa diwujudkan dengan cara gotong royong. Siapa deh di sini yang pernah ikut kerja bakti di rumahnya, di lingkungan rumahnya? Ngaku, ayo. Siapa yang pernah ikut? Parah, nggak ada yang pernah ikut. Astagfirullah. Saya pernah, Sir. Siapa itu? Siapa itu? Syauki? Ya. Saya pernah. Saya pernah, Sir. Ya, bagus, bagus. Nah, itu kalau teman-teman ikut gotong royong kerja bakti, itu sebenarnya cerminan dari Sumpah Pemuda ya. Lalu patriotisme. Kalau tadi nasionalisme itu cinta tanah air. Kalau patriotisme itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Saskia mungkin? Kalau nasionalisme cinta tanah air, patriotisme adalah sikap rela berkorban karena kecintaan terhadap tanah air. Ya. Kalau kamu cinta doang tapi nggak ada pengorbanan, ya buat apa? Asik. Ya. Kayak buaya darat berarti. Lalu cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, dan tanggung jawab. Intinya hal-hal baik yang kita bisa lakukan itu bisa menjadi pengamalan Sumpah Pemuda. Oke, materinya sudah habis sampai di situ. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang nggak nyalain kamera saya anggap nggak hadir ya. Ada Afzal, Nabila, sama Razik. Saya anggap alfa loh hari ini. Karena tidak menyalakan kamera. Nggak, percuma udah telat. Mau nyalain sekarang udah telat. Jadi tadi saya perhatiin nggak nyalain kameranya. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya, Kaila. Tadi kan Mister bilang pembahasan dalam Kongres Pemuda 1 itu mengambil keputusan yang besar, yaitu penetapan bahasa Indonesia. Tapi kalau di buku itu yang diajukan itu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Berarti yang benar yang mana? Yang diajukan, kalau diajukan kan berarti ini kan disodorkan kan. Disodorkan adalah bahasa Jawa dan Melayu. Ya. Tapi pada saat itu diputuskan yang diambil adalah bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kalau teman-teman melihat, bahasa Indonesia itu bisa dibilang saudaraan sama bahasa Melayu. Cuma kita nggak mau pakai bahasa Melayu, karena bahasa Melayu itu sebenarnya aslinya itu kalau nggak salah ya, itu di bahasa-bahasa daerah Malaysia. Ya, Malaysia, Singapura itu banyak bahasa Melayu. Akhirnya diputuskanlah bahasa nasional kita disebut bahasa Indonesia. Kalau ditanya bahasa Indonesia itu dari mana, Sir? Ya, bahasanya banyak, gabungan dari bahasa Melayu. Kita punya kosakata yang berasal dari bahasa Jawa, ada banyak. Ya. Bahasa Sunda juga ada. Lalu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, itu banyak. Nanti di bahasa Indonesia itu namanya kata serapan. Teman-teman sudah belajar kata serapan belum? Belum ya? Udah belum? Kata serapan. Oke, kalau belum nanti tanya Miss Okta boleh. Ya. Kata serapan. Kata serapan itu jadi kata yang diambil dari bahasa lain dan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya kayak, jadi diajukan mungkin. Ya, woi, kita pakai bahasa Jawa aja. Nah, itu kan namanya mengajukan. Tapi kesepakatan yang diambil adalah kita memakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Walaupun secara resmi ditetapkannya baru pada saat Kongres kedua ya. Kayak gitu Kai, kurang lebih Kai mungkin penjelasannya. Oke, Ada lagi? makasih, Sir. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan teman-teman. Kai, tanggal sumpah. Siapa tuh? Aisyah. Tadi yang kata Mister mau dijadiin tugas jadi. Jadi dong. Oke ya, ini bab 5 gampang kan? Sebentar banget kan penjelasannya? Ya, berarti tinggal kuis minggu depan. Nggak bercanda. Kalian mah saya bercanda sering dianggap serius. Saya bingung. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan teman-teman lanjutkan mengerjakan latihan evaluasi bab 5. Ya, PG dan isian. Tidak usah ditulis soalnya ya. Langsung dikerjakan, jangan lupa ditulis halamannya. Ya. Sekalian teman-teman sambil mengingat-ingat. Udah bosan kan ngerangkum? Mau ngerangkum mau? Mau nggak? Saya udah ngerangkum, Sir. Ya udah nggak usah ngerangkum ya. Silakan dibaca, dikerjakan, dikumpulkan jam 12 ya, masih ada 1 jam nih waktunya. Oke ya, paham ya? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kerjaan yang mana, Sir? Latihan evaluasi Maul yang biasa bab 5 di akhir ada latihannya tuh. PG sama isian. Ditulis di buku tulis, Sir. Boleh, tapi nggak usah tulis soal. Kalian mau ngerjain PG di buku paket silakan. Esai di buku tulis silakan. Yang penting tidak perlu ditulis soal dan harus ada halamannya. Ya, sebisa mungkin kalian cari di buku ada halamannya. Jangan kayak Aisyah kemarin katanya nggak ada, pas saya cari ada. Ya, dibaca teliti ya. Dibaca teliti pasti ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kirimnya Japri kan, Sir, kayak biasa. Yoi, kayak biasa, Sam. Lutfi, di buku tulis ya PG-nya. Boleh, Pi. Di buku tulis boleh, di buku paket boleh. Silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Silakan mengerjakan. Jam 12 dikumpulkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.